Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kakak-kakak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Kak, Alhamdulillah, sudah sehat ya. Masih semangat? sehat-sehat. Semangat, 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 semangat. Masih tahan? semangat 45. Masih tahan ini? Tahan naon nih teh? Tahan Tahan dengan banting. tugas-tugas ini. Ya justru tadi nanya teh meh cepet beres, Ya, kita sudah di penghujung ini ya, di penghujung apa ini namanya? PKG ya. Tinggal beberapa pertemuan lagi tatap maya dan tinggal beberapa tugas lagi yang kakak-kakak harus lengkapi di LMS-nya. Namun sebelum kita lebih dalam lagi membahas berkaitan dengan rencana RTL ini, langkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kan doa dan tatap maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak dan Waalaikumsalam Bapak Hasim. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita sejenak berdoa untuk kebermanfaatan pada pertemuan kali ini. Berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Mangga kadikit. Ya, terima kasih karena Hasim sudah memimpin doa pembuka untuk tatap maya kali ini. Di tatap maya hari ini cuma 1 jam ya, 45 menit. Kita sangat singkat. Ini membahas tentang rencana tindak lanjut. Namun ini penting sekali. Mengapa demikian? Karena ini ada kelanjutan dari rencana program proyek yang kakak-kakak buat kemarin. Dan ini akan dilakukan rencana tindak lanjutnya atau RTL-nya. Oke, di sini tenangkan hati ya dan pikiran arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Jadi mudah-mudahan kakak-kakak bisa fokus dalam pertemuan tatap maya kali ini sehingga nanti untuk penyampaian rencana RTL ini bisa maksimal dan bisa dipahami oleh kakak-kakak semuanya. Tadi sudah kita lakukan doa bersama ya, dipimpin oleh Kanur Hasim. Seperti biasa ini ada kesepakatan kelas dalam tatap maya. Yang pertama menyalakan kamera, kedua mematikan mikrofon, ketiga hadir seutuhnya, keempat menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Ini merupakan kesepakatan kelas yang kita sepakati di awal dan sampai saat ini tidak berubah ya, belum berubah ya. Oke, tujuan dari sesi kali ini ada dua. Yang pertama merefleksikan pembelajaran di modul 3 kemarin ya berkaitan dengan PJBL. Kemudian yang kedua memahami penugasan tentang rencana tindak lanjut. Jadi nanti ada pengantar tugas untuk rencana tindak lanjutnya seperti apa. Ya, agenda sesi ini yang pertama pendahuluan, kesiapan belajar, menyampaikan tujuan dan komitmen belajar selama 5 menit. Kemudian nanti ada refleksi awal 10 menit, itu berkaitan dengan modul ketiga tentang PJBL yang kemarin ya. Dan penyampaian RTL, pengantar tugas, tugas RTL, penilaian serta lini masa dari RTL tersebut, kurang lebih selama 20 menit. Dan dialog diskusi tanya jawab ya tentang RTL 7 menit dan nanti penutup 3 menit. Ini adalah agenda yang akan kita lalui bersama di tatap maya hari ini. Oke, untuk agenda yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, ini silakan kakak-kakak menuliskan di kolom chat di level berapakah kakak-kakak saat ini untuk persiapan belajarnya. Apakah level 10, 9, 8, 7, atau berapa gitu ya. Silakan kakak-kakak ketik dengan alasannya. Misalkan 8, mengapa 8 gitu ya. Ini berkaitan dengan persiapan belajar kakak-kakak di tatap maya hari ini. Ketik saja di kolom chat, silakan.
Kak Topik 5 karena masih bingung. Bingung kenapa ini Kak Topik? Bisa dijelaskan Kak Topik? Ya Kak, tentang pembuatan RTL, tugas Oh, selanjutnya bingung. oke. Berarti Kak Topik sudah berselancar di LMS-nya ya. Membaca RTL ini seperti apa, ternyata Kak Topik masih bingung gitu. Nah, nanti kita bersama-sama diskusikan di Tatap Maya kali ini bagaimana tugas RTL ini dibuat dan nanti diuploadkan ke LMS-nya seperti apa. Silakan yang lainnya. Sudah di level berapakah? Apakah sama dengan Kak Topik? Nah, ini Kak Nur Hasim ada level 8,5 nih. Ke 9 enggak, ke 8 enggak gitu. Ini 8,5 ya. Karena sudah menyiapkan programnya sebelumnya. Kak Nur Hasim sudah beres ya kemarin ya program ini ya, proyeknya ya, PJBL-nya. Ya, ini dekat dengan 10 nih Kak Nur Hasim. Berarti tinggal pengantar tugas RTL-nya nanti ya. Oke, kakak-kakak yang lainnya silakan. Oke, Kak Waryo di level 7. Alasannya siap tidak siap harus siap menerima materi RTL. Alasannya siap tidak siap ya. Oke, gak apa-apa Kak Waryo. Tetap semangat ya Kak Waryo. Kak Ayu 5 sama dengan Kak Taufik merasa bingung dengan program. Nah, ini maksudnya program yang mana Kak Ayu? RTL-nya atau PJBL-nya Kak Ayu? Sepertinya dua-duanya Kak. Dua-dua. Masih bingung. Oke, gak apa-apa Kak Ayu. Nanti kita diskusi lebih lanjut ya terkait PJBL dan apa ini RTL-nya ya. Oke, siap Kak. Oke, Kak Idan ini 6. Masih bingung bikin program KBS, tapi RTL juga sama. Nah, ini mirip-mirip sama Kak Ayu nih. Cuman Kak Idan udah di level 6. Oke, Kak Winda gak apa-apa. Lanjutkan ya. Menyesuaikan aja. Kak Fadli 6. Bingung juga. Nah, ini Kak Fadli bingungnya di mana nih? Di RTL-nya apa di pembuatan PJBL-nya? Halo Kak Fadli. Iya Kak, Ya, bingungnya di mana nih? Di membuat programnya apa di RTL-nya? semuanya kayaknya Kak masih bingung ini mah. Oke, gak apa-apa ya. Kak maaf ya Kak kalau agak nggak kedengeran soalnya masih di sekolah. Oh iya, ya gak apa-apa. Menyesuaikan aja ya Kak. Ya Kak, Oke, Kak Dadi 5 karena masih belum mengerti mungkin ya maksudnya. Dan masih belum paham dengan tugas semuanya. Oke, kita nanti diskusikan lebih mendalam terkait dengan PJBL dan RTL ini ya. Bohong Pak Dadi, bohong tuh. Oke, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Jadi yang akan kakak-kakak pahami itu yang pertama ada RTL dari perencanaan berbasis proyeknya apa. Kemudian aspek penilaiannya seperti apa saja yang dinilainya ya. Kemudian lini masanya juga seperti apa. Tadi Kanur Hasim sudah bertanya, apakah deadline-nya hari ini katanya. Ternyata enggak kan ya. Deadline-nya tanggal 16 November gitu untuk di LMS-nya. Jadi nanti lini masanya akan dijelaskan juga. Ya, kita masuk ke tahapan yang kedua yaitu refleksi awal berkaitan dengan PJBL. Mengingat kembali ya pembelajaran berbasis proyek. Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Apakah ada yang mau menjawab langsung atau mau chat di kolom chat, menjawab di kolom chat? Silahkan. Ini tadi yang sudah 8,5 Kanur Hasim nih, Kak. Barangkali Kanur Hasim bisa menjawab
Kesiapan Kak Nur Hasim tadi udah di 8,5 nih. Ya Kak Diki, Ya, silakan Kak Nur Hasim. tadi teh udah menyusun RTL-nya, apa namanya, tugasnya. Cuman lihat-lihat katanya harus di bawahnya itu harus ada video dokumentasi berupa Betul? foto, video kegiatan, dan kayak absen kayak gitu ya. Betul, Jadi, betul. jadi kita itu menerangkan program berbasis proyek ini kepada rekan teman kita ya, itu ya Betul. Kak Diki. Betul sekali Kak Nur Hasim. Oke, jadi sudah di-spill ini ya langsung ke sama Kak Nur Hasim. Terima kasih Kak Nur Hasim sudah membantu saya gitu ya. Jadi benar yang dikatakan oleh Kak Nur Hasim bahwa rancangan proyek yang kakak-kakak buat kemarin itu akan disampaikan secara langsung kepada komunitas belajar di sekolah. Yakni di sana ada rekan guru, kepala sekolah, dan yang termasuk anggota KBS-nya di sekolahnya masing-masing. Namun ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi berupa dokumentasi, foto atau video, kemudian absensi, surat undangannya juga gitu, notulennya, dan lain sebagainya. Termasuk nanti penyiapan bagaimana menyiapkan bahan tayangnya. Nah ini yang akan kita bahas di Tatap Maya kali ini. Gitu. Namun kita mengingat kembali berkaitan dengan PJBL-nya dulu, bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ada yang mau menyampaikan terkait ini? Pengaruhnya gitu ya, pengaruh dari rekan sejawat atau komunitas dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Barangkali Kak Ayu di sekolahnya sudah ada KBS, bisa menjelaskan ini dampak dari komunitas atau rekan sejawat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Oh, kemana nih Kak Ayu? Gak apa-apa ya, kita ke yang lain dulu. Kak Waryo, barangkali Kak Waryo. Bisa dijelaskan Kak Waryo di sekolahnya, kondisi di sekolahnya? Iya Kak, untuk komunitas di sekolah saya, untuk rekan sejawat itu sebenarnya kurang berjalan sih Kak. Jadi Ya. jadi kurang berjalannya apa ya, kemungkinan rata-rata emang yang mudanya itu sedikit, jadi kebanyakan itu yang senior, jadi emang kurang apa ya? Ya pada intinya mah emang ada komunitas di sekolah saya, emang ada. Cuman dalam apa ya, berdiskusi secara langsung bagaimana tahap kedepannya itu emang belum jelas gitu Kak. Oke. Belum Berarti ada kondisi gitu. saat ini belum bisa meningkatkan kualitas pembelajaran ya, Kak Waryo? Betul Kak. Betul. Oke. Jadi emang Berarti emang belum udah ada, terbentuk. berarti belum ada dampak yang nyata juga ya terhadap pembelajaran di sekolah kepada peserta didik Betul, iya. dari Kalau untuk KBS. dampak ke pembelajaran di sekolah emang belum diterapkan lah. Hmm. Ya tadi teh Nah, jadi istilahnya belum berjalan emang sungguh-sungguh lah gitu. nah, oke, berarti melalui PKG ini Kak Waryo akan menggerakkan KBS-nya di sekolah ini ya, berkaitan dengan Insya RTL Allah. juga ini ke mumpung sekalian gitu ya, sekalian dengan tagihan tugas RTL-nya, Kak Waryo bisa sekalian menjalankan atau menggerakkan di komunitas belajar sekolahnya. Oke, Ya, terima kasih Kak insya Waryo Allah. sudah Siap, Kak. berbagi kondisi di sekolahnya. Selanjutnya bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Ada yang mau menjawab? Ini berkaitan dengan bagaimana kita menerima atau melibatkan voice, choice, dan ownership ya. Voice itu suara siswa, choice itu pemilihan atau pilihan dari siswa, dan ownership adalah bentuk tanggung jawab dari peserta didik. Oke, Kak Idan, barangkali Kak Idan bisa menggambarkan kondisi di sekolahnya berkaitan dengan ini, Kak Idan, voice, choice, dan ownership-nya. Baik, kalau di sekolah saya terus terang belum berjalan Kak. Itu pun kalau tahun lalu ada pernah yang
menggerakkan dari pihak, bukan pihak ya, ada guru yang sudah lulus CPG, itu pernah berjalan. Tapi dengan seiring waktu si yang lulus CPG-nya ini diangkat jadi kepala sekolah, pindah posisi, pindah sekolah, akhirnya gak datang dengan kepala sekolah yang baru, notabene dengan usianya sudah mendekati masa pensiun, akhirnya tidak berjalan lagi. Dan terus terang kalau untuk di bidang PJOK, kita belum tergerakkan ke masalah ini gitu. Jadi selama ini hanya sebatas kita menciptakan bagaimana suasana pembelajaran itu dari mulai mungkin media pembelajarannya yang begitu kurang kalau untuk di daerah, kita modifikasi bagaimana sebisa mungkin tetap berjalan dengan pembelajaran PJOK ini walaupun keterbatasan sarana prasarana. Makanya ketika kita mempelajari di PKG ini harus ada komunitas belajar, kemudian ada produk yang harus dihasilkan. Terus terang di sekolah saya belum ada, Kak. Cuman kalau untuk kegiatan yang seperti SEM itu sering kita lakukan, cuman tidak terorganisir, tidak tercatat gitu. Oh iya. Contoh berjalannya di porak lah gitu kan. Betul. Kan olahraga kelas. Cuman kalau untuk di tingkat SD mungkin yang agak sulitnya mengatur siapa sih yang mau bertanding ini. Contoh untuk di usia makanya kalau dicampurin dengan kelas bawah kan nggak mungkin gitu. Betul. Apalagi muridnya nggak begitu banyak gitu kan. Mungkin ada olahraga tertentu paling yang saya berjalan contohnya dengan olahraga permainan lah seperti galah, boy-boyan itu sering kita lakukan, istilahnya ada kompetisinya lah gitu. Tetapi itu pun dicampur. Jadi yang kelas besar harus bisa mengais kelas yang kecil gitu. Nah, kemudian untuk sekelas panitianya ya paling dikelola sama guru itu sendiri, tidak melibatkan siswa gitu. Mungkin itu aja, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Idan sudah menggambarkan dan menceritakan bagaimana pengalaman Kak Idan di sekolahnya Kak Idan. Nah, sudah ada sedikit berjalan sebenarnya Kak Idan, udah ada kegiatan-kegiatan yang memang berjalan. Tadi ada berupa kompetisi, tinggal bagaimana kita menyaring atau mendengarkan suara dari siswa ini mau apa nih, kalau yang dikompetisikannya mau olahraga apa nih. Kemudian pilihan dari siswanya seperti apa, kemudian bentuk tanggung jawabnya juga seperti apa. Dan tadi kalau kepanitiaannya masih diambil oleh guru gitu, nah nanti mungkin perlahan sambil Kak Idan sekarang membuat program proyeknya ya, perencanaan proyeknya ini perlahan dibuatkan untuk siswa juga gitu ya. Ya, terima kasih Kak Idan. Di sini kita akan melihat bahwa keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik bertujuannya itu adalah terhadap paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Ini sudah kita sepakati ya di awal bahwa paradigma kita selaku guru PJOK yaitu menerapkan aktif bergerak sepanjang hayat ya, oke. Kemudian pembelajaran yang berkelanjutan ke bawahnya ya, bahwa ada keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Nah, ini yang akan kita yang akan kita lakukan saat ini di RTL ini. Nah, kalau kemarin kita sampai di modul 2.6 di sini, membuat paradigma kita ya, tujuannya itu merubah paradigma kita. Nah, kalau sekarang ke sini, bahwa kita akan mempunyai sebuah keterampilan dalam menggerakkan rekan sejawat, tentunya di KBS masing-masing ya, di komunitas belajar sekolah masing-masing. Ini yang akan menjadi fokus di modul 3 dan di RTL, serta nanti akan ada di bukti karya juga. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini sudah masuk ke inti ya di sini. Sudah masuk ke inti pembahasan di Tatap Maya hari ini, bahwa Tatap Maya hari ini yaitu penyampaian terkait RTL atau rencana tindak lanjut. Nanti jika ada yang kurang dipahami atau kurang jelas, saya menyampaikan kepada kakak-kakak, silakan langsung raise hand aja ya. Kita diskusinya sambil langsung saja biar tidak bolak-balik nantinya.
Di sini ada pengantar tugas dulu ya. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah. Jadi salah satu kompetensi guru PJOK itu yaitu mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi sebuah program atau kegiatan yang ada di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampaknya itu jangka menengah maupun jangka panjang. Nah, dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar Ibu Bapak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Nah, tadi berarti kemarin kan sudah ya membuat programnya ya, yang proyeknya. Itu rata-rata kita dibuatkan di kokurikuler ya, atau di P5-nya. Nah, sekarang kita akan buatkan ke RTL-nya, bagaimana rencana tindak lanjutnya. Oke, pengantar tugas, masih di pengantar tugas. Sebelum merancang program atau kegiatan, Ibu Bapak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mengajak rekan sejawat menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi 1. Tujuan program, 2. Kelengkapan rencana dalam struktur program, yang ketiga keterlibatan komunitas, dan yang terakhir rencana evaluasi program. Jadi ini yang akan dinilai. Ada 4 aspek yang akan dinilai dari RTL-nya. Yang pertama itu tujuan dari programnya, maksudnya program yang PJBL-nya ya, program proyeknya itu seperti apa tuh tujuannya. Berarti harus jelas tujuannya untuk apa gitu ya di sana. Kemudian kelengkapan rencana dalam struktur program. Nah, ini program PJBL-nya maksudnya. Strukturnya kan kemarin ada berapa tuh alurnya? Ada 4 atau 5 ya? Lupa lagi tuh. Ada 5. Nah, alurnya ada nggak semuanya di sana? Gitu. Dijelaskan tidak gitu, lebih rinci tidak. Ketika kita promosi gitu ya, sampai nantinya kepada tahap presentasi gitu. Nah, kemudian keterlibatan komunitas, apakah dilibatkan atau tidak komunitas di sini? Atau hanya di sananya dituliskannya hanya mata pelajaran PJOK saja yang terlibat. Berarti tidak ada mata pelajaran yang lain. Nah, berarti tidak ada juga keterlibatan dari komunitas di sini, dari KBS-nya. Nah, disarankan tidak hanya melibatkan mata pelajaran PJOK saja. Barangkali nanti kita membutuhkan seorang MC, nah di sana kan bisa melibatkan mata pelajaran bahasa Indonesia gitu kan. Barangkali kita mau ada persembahan ketika pembukaan itu ada tari-tarian atau pentas seni, nah bisa melibatkan juga mata pelajaran seni budaya gitu. Dan itu bisa melibatkan komunitas belajar di sekolahnya masing-masing. Dan yang terakhir yang akan menjadi penilaian itu rencana evaluasi programnya. Jadi si program yang kakak-kakak buat itu rencana evaluasinya seperti apa? Apakah ada atau tidak evaluasinya? Atau hanya dibuatkan rencananya saja gitu. Nah, itu yang akan menjadi penilaian bagi kakak-kakak dalam membuat RTL ini. Nah, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi 1. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bukan yang sudah berjalan ya, tetapi yang direncanakan oleh kakak-kakak berarti. Nah, ini slide ini saya kirim di grup WhatsApp ya. Karena ini penting. Sebenarnya di LMS juga ada. Oke, yang kedua, yang pertama ya ini yang dokumen yang harus kakak-kakak penuhi. Yang pertama itu bahan tayang. Bahan tayangnya boleh berupa PowerPoint, boleh berupa Word, boleh berupa dari Canva atau video, silahkan ya. Yang penting ada bahan tayang yang bisa kakak-kakak tayangkan kepada rekan-rekan sejawat di komunitas belajar sekolahnya ya, berupa isinya yaitu berupa program proyek yang kakak-kakak buat, rencana program proyek ya. Yang kedua ada notulen atau catatan diskusi.
KBS-nya terkait RTL PJOK. Barangkali nanti ketika kita menyampaikan rencana ini ada masukan misalkan dari guru kelas, Pak, jangan ini tempatnya jangan di sekolah karena lapangan kita kecil. Gimana kalau kita menggunakan lapangan desa, misalkan ada lapangan sepak bola di desa itu lebih luas. Nah, itu kan salah satu diskusi yang terjadi dan itu harus dicatat di notulennya. Dan ini juga dilampirkan nanti. Nah, ini dari keempat dokumen ini, dari 1 sampai 4, itu nanti dimasukkan ke dalam satu folder Google Drive, dan ini itu harus ada semua gitu di sana. Yang pertama bahan tayang, yang kedua notulen, dan yang ketiga dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan foto kegiatan. Kalau saya sarankan sih, karena ini juga nanti berkaitan dengan bukti karya juga, kalau saya menyarankan ya ini di video dari awal sampai akhir, selain dari foto ya, video saja dari awal sampai akhir kita menyampaikan rencana program proyek ini kepada rekan-rekan sejawat di sekolah. Tidak lama lah, cuma 9 slide kok, paling 10-15 menit juga udah beres gitu. Nah, ini juga harus ada nanti di folder Google Drive-nya yang akan dimasukkan ke LMS. Dan yang terakhir ada dokumen lain yang relevan. Maksudnya di sini salah satu contohnya daftar hadir, surat undangan. Jadi kakak-kakak itu mengundang rekan sejawat pada hari apa, jam berapa, tempat di mana, perihalnya apa gitu. Diundang itu. Nah, surat undangan, daftar hadir, notulen udah ya, notulen, atau dokumen yang lainnya yang dianggap relevan gitu dengan kebutuhan kakak-kakak dalam menyampaikan rencana program ini kepada rekan sejawat di KBS-nya masing-masing. Gitu. Nah, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nah, Kak Idan, silakan Kak Idan. Kak Nur Hasim, ini ada 2. Kak Idan dulu, Kak Idan. Mau Kak Nur Hasim dulu boleh? Boleh, Kak Nur Hasim. Antri K2 nanya Kak Iji. Saya boleh, mau Kak Nur Hasim. Siap. Kak Diki itu kan tadi ada dokumen lain yang relevan, itu kan ada surat ya Kak Diki. Ya, betul. Jadi, kalau misalkan share suratnya kayak surat di WA aja gimana? Kak Diki bisa nggak ya? Bisa dilampirkan. Karena itu kan bisa ya, sekarang undangan itu ada di WA juga. Nah, Bisa itu ya? di screenshot, nanti di screenshot, dimasukkan. Bisa. Oh, oke, siap. Ya, Oke. nuhun Kak Diki. Lanjut, saya. Kak Idan, silakan. Baik Kak, mau nanya ini nih, kalau untuk produknya yang akan disampaikan ke kelompok belajar ini, walaupun saya belum terbentuk dengan kelompok belajarnya itu sendiri, Betul. apakah seperti yang kemarin kita diskusikan bersama, apakah dalam bentuk SEM boleh atau kegiatan yang lain boleh gitu Kak? Ya, jadi Kak Idan kemarin memilihnya apa? Modelnya apa? Pendidikan gerak, kebugaran, apa SEM? SEM. Nah, berarti di SEM. Ya. Nah, berarti Kak Idan menyampaikan SEM, model SEM-nya kepada kepada rekan sejawat. Oh gitu. Kemudian tipe dari proyeknya, Kak Idan yang mana nih tipenya? Memecahkan masalah dalam dunia nyata, atau tantangan membuat karya, atau eksplorasi jawaban dari pertanyaan abstrak, atau investigasi, atau memilih sikap dalam sebuah isu yang ada. Kan ada 5 tipe ya dari proyeknya itu. Silakan pilih gitu Kak Idan. Oh iya. Nah, itu kan ada ya. Untuk batasan kelasnya berarti seperti SEM yang kemarin itu ya? Kalau itu silakan ditentukan oleh Kak Idan. Ya, silakan ditentukan oleh Kak Idan. Boleh kan, ini kan di kokurikuler ya. Bisa dengan 3 kelas langsung, nggak apa-apa, nggak hanya 1 kelas gitu. Nah, ini kan gini Kak, ini kan kalau SEM itu kan istilahnya jangka pendek ya. Jangka pendek misalkan SEM itu musiman Kak, 1 musim Kak. Panjang lumayan bisa dikatakan. Enggak, maksudnya misalkan dalam 1 semester ya misalkan dilaksanakan 1 kali contoh misalkan gitu. Ya. Berarti dia bisa berkelanjutan di semester yang akan datang bisa dilakukan lagi gitu. Oh, betul. Gitu. Siap. Oke, terima kasih. Jadi kan ya, jadi SEM itu kembali lagi ke alurnya. SEM itu 1 musim, minimal kan 10 sampai 11
pertemuan atau 11 sesi gitu ya. Nah, itu Kak Idan silakan nanti di program proyeknya disesuaikan dari alur proyeknya, kemudian dimasukkan juga alur SEM-nya di sana. Ya, yang waktu kita tatap muka tuh alur SEM-nya ada. Mulai dari perencanaan sampai ke puncak festival, bahkan di sana ada evaluasi juga di bawahnya. Ternyata Itu kalau dimasuk. SEM itu saya lihat pandangannya seperti gampang, padahal pelaksanaannya lebih ribet gitu. Iya, betul. Tapi Nah, ini kira-kira bisa jadi miniatur SEA Games gitu ya, Asian Games gitu. Memberikan pembelajaran yang penuh makna kepada peserta didik kalau menurut saya menggunakan SEM ini. Siapa tahu kan dari peserta didik kita ada yang menjadi MC nanti di salah satu stasiun televisi atau MC apa gitu kan. Dari misalkan karena dia pengalaman di sekolahnya melakukan SEM ini gitu. Ada juga yang mungkin nanti ke depannya jadi pelatih beneran gitu. Menggantikan coach Bojan sekarang di Persib kan, siapa tahu yang bisa terjadi hal itu gitu. Kemarin dia pernah saya merasa, coba. ya. Kemarin pernah saya coba secara kecil-kecilan kita bentuk, mereka yang nentuin jenis-jenis pertandingannya apa, kemudian Betul. Siapa yang jadi pelatih, siapa yang jadi asistennya, siapa yang jadi juri, itu saya pernah nyoba. Memang ketertarikan siswa begitu antusias gitu. Cuman kalau lihat dari prosedurnya memang SEM ini kalau dilihat seperti mudah, tapi alurnya ini yang panjang. Betul. Harus lebih dibiasakan Kaidan, karena kan kita belum pernah melaksanakan ini di sekolah. Nah, jadi ya tantangannya sangat banyak. Tapi kalau sudah mencoba 1 kali, 2 kali, nantinya lebih gampang lagi sih, lebih mudah lagi. Dan anak-anak juga akan lebih memahami hal itu. Gitu. Kalau sekarang kan istilahnya anak itu berangkat dari nol. Kita juga dari nol karena pengalaman kita SEM ini belum pernah gitu. Hanya pengalaman simulasi saja kemarin pada saat kita tatap muka gitu. Nah, tapi kalau sudah merencanakan 1 kali, ada tantangan seperti apa, kan ada evaluasi di sana. Nanti tindak lanjutnya seperti apa, kedua kalinya, ketiga kalinya. Nanti akan jadi sebuah kebiasaan di sana. Jadi Kak Idan, P5-nya terus saja itu. SEM ini di P5-nya. Baik, terima kasih Kak. Ya, sama-sama Kak Idan. Kak Topik, silakan Kak Topik. Udah raise hand nih dari tadi nih. Untuk video Kak, ya. Anak-anak pas melakukan SEM-nya di video apa enggak Kak? Oh enggak, ini kan hanya, jadi video ini maksudnya Kak Topik sedang presentasi di depan rekan sejawat. Oh gitu jadi ya. Bukan presentasi anak ini, bukan. Siap. Ya. Oke. Jadi di ruangan misalnya atau di kantor atau di mana lah tempatnya terserah nanti Kak Topik pasang nanti ke satu kamera untuk membuat videonya gitu. Sambil Kak Topik menjelaskan rancangan proyek yang Kak Topik buat. Siap, ngerti sekarang. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke slide berikutnya? Ya, kalau tidak ada kita lanjut dulu ke slide berikutnya karena masih ada 10 slide lagi nih. Di sini ada pendapat ya dari Sukhan Ratnakar. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Nah, di sini ada modanya itu, RTL-nya itu modanya penugasan mandiri. Jadi nanti kakak-kakak setiap orang ya mengerjakan tugas ini, rencana tindak lanjutnya ya, melalui KBS tentu, Komunitas Belajar Sekolah. Tujuan pembelajarannya yang khusus ini, ada tujuan khususnya, peserta dapat memahami RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian dan lini masa ini sudah ya, tadi kita sudah sampaikan juga. Saya sudah sampaikan untuk tujuan khusus di Tatap Maya kali ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini untuk bahan tayangnya, hanya segini. Untuk bahan tayangnya. Ini bisa saya share dulu ya. Ini di LMS juga ada sebenarnya. Barangkali nanti dibutuhkan, saya share dulu. Oke. Tidak lebih dari 9 slide. Maksimal 9 slide. Bahan tayang yang kakak-kakak buat untuk disampaikan kepada komunitas belajar di sekolah. Yang pertama yaitu judul program atau kegiatan. Apa tuh judulnya? Buat saja judulnya apa, nggak usah hanya kompetisi badminton, nggak usah. Misalkan
Kaidan Cup. Nah, bisa aja kan seperti itu. Atau kompetisi Kaidan. Dikasihlah nama judulnya yang lebih menarik gitu. Supaya atau mau misalkan dari sebuah singkatan-singkatan gitu. Silahkan. Supaya di komunitas belajar ini tertarik gitu. Wah, ini lihat judulnya juga udah menarik nih. Apa nih? Gitu. Jadi jangan yang biasa-biasa aja gitu judulnya. Kemudian latar belakangnya apa? Latar belakangnya tadi bisa menggunakan voice, choice, dan ownership dari peserta didik untuk melaksanakan program ini. Salah satu contoh latar belakangnya. Yang ketiga, tujuan programnya. Apa sih tujuannya? Nah, kemudian keempat, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Apa nih capaiannya? Langkah-langkahnya seperti apa? Kemudian hasil yang diharapkan untuk setiap tujuannya seperti apa? Yang kelima, struktur, program, dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Maksudnya di sini ada strukturnya kan, penanggung jawabnya kepala sekolah, kita misalkan sebagai guru olahraga menjadi pembinanya. Nanti kesananya di bawahnya guru kelas 1 misalkan jadi apa, guru kelas 2, kelas 3, dan seterusnya. Nah, itu strukturnya maksudnya ke sana. Jadi dilibatkanlah rekan sejawat juga di sini, di komunitas belajar. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Dan yang kedelapan, kemungkinan tantangan. Tantangannya ini apa nih? Apa saja nih kemungkinan tantangan yang akan dihadapi? Tuliskan di sana, dituangkan di sana. Nanti akan terjadi diskusi. Misalkan, tantangannya karena lapang di sekolah kecil. Nah, ada nanti masukan dari rekan-rekan di KBS. Apakah seperti tadi menggunakan lapangan desa, atau misalkan ada gordek yang dekat dengan sekolah, atau seperti apa. Nah, keterangannya di sini, RTL yang Bapak Ibu buat akan mendapat penguatan dari fasilitator. Selanjutnya, Ibu Bapak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Unggah tugas seperti bahan tayang, notulen, diskusi bersama KBS ya, video, foto, atau dokumen lainnya yang relevan di LMS. Ini berarti di LMS ya. Selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Jadi bukan hanya untuk kebutuhan penyelesaian tugas di LMS saja, namun RTL ini juga bisa kakak-kakak laksanakan secara nyata di sekolahnya masing-masing. Oke, ini untuk penjelasan tiap poinnya tadi ya, tiap poin slide yang harus kakak-kakak buat. Jangan banyak-banyak, slide-nya maksimal 9. Tidak boleh lebih ya, itu maksimal 9 bukan minimal. Yang pertama judul. Nah, judul atau program kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, latar belakang di sini bisa uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari, kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Kalau tadi Kaidan mau SEM, ya di sana silakan masukkan konsep-konsep materi SEM-nya. Kemudian ada juga nih, seperti yang tadi saya katakan, pastikan dalam latar belakang Ibu Bapak menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Maksudnya choice, voice, dan ownership ya dari murid akan dipromosikan dan didorong dalam program ini. Nah, jelaskan konteks program, bagaimana kita menjelaskan ini ya. Ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah ya, dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang dimiliki. Nah, karena kita akan menggunakan aset-aset yang dimiliki oleh sekolah juga. Apa saja sih aset yang sudah dimiliki oleh sekolah? Tadi ya yang pernyataan kelas ya. Nah, itu bisa dimasukkan di sana aset-aset yang dimiliki oleh sekolah atau kelas olahraga ya, maksudnya pelajaran olahraga. Kemudian tujuan program. Nah, bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Jadi tujuan programnya itu harus berpihak pada peserta didik. Tidak boleh berkepentingan kepada guru PJOK-nya gitu. Tapi memang ini kepentingannya untuk peserta didik gitu. Tujuannya untuk peserta didik.
Tujuan program kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar. Nah, jadi tetap tujuannya itu adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Silakan nanti buatkan tujuannya seperti apa. Capaian, langkah-langkah, dan hasil yang didapat. Nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan, yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik, dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Misalkan di langkah-langkahnya ada pembuatan proposal misalkan, atau pembuatan surat izin. Nah, di sana siapa yang bertanggung jawab membuat itu? Berarti bagian sekretaris di sana. Salah satu contohnya ya. Nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program atau kegiatan ini. Kaitkan dengan voice, choice, dan ownership ya. Seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM, peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya, proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama. Jadi tadi kalau Kaidan pemeran utamanya masih guru di sekolahnya, nah sekarang berarti Kaidan di RTL-nya pemeran utamanya itu ya harus peserta didik gitu. Kita itu guru hanya sebagai fasilitator gitu, memfasilitasi peserta didik untuk belajar gitu. Nah, kaitkan dengan lini masa. Ini tahapan-tahapan ini. Misalkan kalau Kaidan mau SEM nih dalam 1 semester, silakan buat. Kalau RTL-nya itu langkah-langkahnya itu dalam 1 semester. Dari tahap awal SEM sampai tahap evaluasi SEM. Misalkan di tahap perencanaan di awal, kita butuh 2 minggu nih. Dari tanggal berapa, misalkan dari sekarang nih, 9 November, sampai tanggal berapa nih, 2 minggu ke depan. Nanti langkah kedua, Kaidan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, sampai selanjutnya. Nanti puncak festivalnya itu ada di mana, misalkan. Kaidan mau menempatkan puncak festivalnya ini ada di pas selesai ujian semester ya, PAS ya, penilaian asesmen semester. Nah, bisa aja di sana dirancang seperti itu. Jadi setelah anak-anak mengikuti asesmen semester 1, nah di sana ada puncak festival gitu, sambil guru-guru yang lain mengelola nilai, ada juga puncak festivalnya di sana gitu. Jadi dituliskan dari tanggal berapa sampai tanggal berapanya di setiap langkahnya. Oke, yang kelima ini struktur, program, dan mitra komunitas belajar. Tadi ya, programnya itu merupakan sebuah program yang ada di kokurikuler atau di P5, silahkan, nggak apa-apa. Jelaskan skala programnya yang merinci ukuran dan detail target populasi. Kelasnya tadi misalkan kalau di SD itu kelas 4 sampai kelas 6, atau hanya kelas 6 saja, atau memang satu sekolah, kelas 1 sampai kelas 6. Kalau di SMK, bisa ini digabungkan dengan porak nantinya ya, tapi harus ada program yang terstruktur sampai nanti porak, berarti poraknya itu bisa digunakan sebagai puncak festivalnya di sana gitu. Nah, jelaskan pengaturan program harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan programnya seperti tadi ya. Identifikasi dan jelaskan anggota komunitas belajar sekolah yang berkolaborasi dalam kegiatan ini. Contoh struktur rekan sejawat. Contoh nama proyek Yuk Gerak tuh. Ini judulnya itu Yuk Gerak katanya. Yang jadi guru olahraganya itu adalah Pak Joni ini. Berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha, bagaimana gerak dilakukan, bagaimana dari bagian dari modul pendidikan gerak. Kalau ini kebetulan contohnya pendidikan gerak ya. Penugasan serta penyiapan rubrik penilaian seperti apa. Sedangkan guru IPA nih, guru mapel IPA, Bu Yuni, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas pemanfaatan ragam gerak dan gaya, termasuk dengan rubrik penilaiannya juga. Nah, ini Pak Indra Sari nih. Ini Pak Indra Sari ya. Guru mapel bahasa Indonesia. Berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan presentasi peserta didik. Dapat berupa gallery walk ya, yang seperti kita waktu tatap muka, bisa PowerPoint atau video pendek,
dan penyiapan rubrik penilaian. Nah, ini salah satu contoh kolaborasi yang ada di bersama komunitas belajar. Selanjutnya yang keenam yaitu pernyataan tentang kapasitas. Nah, di sini jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program ini. Fokuskan pada bagaimana Bapak Ibu menggunakan sumber daya yang ada, implementasikan asset based thinking. Jadi maksudnya silakan kakak-kakak berpikir aset di sini ya. Berpikir tentang aset apa saja yang bisa kakak-kakak gunakan. Sumber daya manusianya nih, contohnya berarti ada guru IPA sama guru bahasa Indonesia. Itu kan salah satu aset manusia yang bisa kakak-kakak manfaatkan atau kakak-kakak gunakan dalam proyeknya. Kemudian aset fisiknya apa? Lapangan sekolah, misalkan bola, gawang, misalkan kalau mau futsal atau sepak bola, dan lain sebagainya. Yang ketujuh yaitu rencana evaluasi. Nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan, dari siapa saja Bapak Ibu akan mengumpulkan informasi, murid yang akan mengikuti program, staf, anggota komunitas. Jadi intinya ini penilaiannya bisa menggunakan wawancara, survei, atau refleksi murid dan lain sebagainya. Namun tidak hanya dari satu pihak. Silakan gunakan dari berbagai pihak. Ada evaluasi dari peserta didik, ada dari rekan sejawat, bahkan mungkin melibatkan orang tua siswa. Silakan, boleh digunakan itu. Bisa dengan wawancara, bisa dengan survei, bisa dengan refleksi murid, dan lain sebagainya. Atau mengisi kuesioner, kan bisa juga gitu. Dan yang kedelapan yaitu kemungkinan tantangan. Jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi yang Bapak Ibu rekomendasikan untuk mengatasi tantangan tersebut. Nah, menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1 untuk menggerakkan komunitas belajar. Nah, jadi yang dimaksud di sini silahkan tuangkan kemungkinan tantangan-tantangan yang ada yang akan terjadi pada saat nanti kita pelaksanaan program ini gitu. Dan nanti akan terjadi diskusi di sini untuk mengatasi solusinya seperti apa tentang tantangan tersebut. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai saat ini? Sampai di sini? Oke, Kak Indra barusan siapa yang raise hand tuh? Atau kepijit? Punten baru gabung. Oh iya, gak apa-apa Kak Indra. Kak Diki, Ya, Kak Nur Hasim? misalkan gini, Ya. kan kemarin itu kita kan bikin project yang KBS itu ya. Nah, sekarang kan berarti kita membuat rencana tindak lanjut dari perencanaan proyek yang sudah kita bikin, atau Ya. judulnya boleh ganti. Seharusnya sih yang kemarin yang sudah dibuat, biar harusnya. selaras gitu ya, biar nyambung gitu antara rencana dan RTL-nya. Kayak misalkan kita bikinnya itu nama proyeknya apa tuh misalkan. Ya, misalkan. Senam gitu misalkan. Ya. Berarti rencana tindak lanjut yang dibikinnya itu tentang yang tadi ya berarti. Ya, betul. Tentang program itu. Oke. Oke. Oke, kita lanjut ya. Ini untuk aspek penilaiannya, sebenarnya tadi sudah saya sampaikan juga bahwa aspek penilaian yang akan dinilai itu, yang pertama tujuan dari program tersebut. Rinciannya yang pertama mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Intinya tujuan programnya itu harus berpusat pada peserta didik ya. Kemudian di sana juga ada voice, choice, dan ownership-nya seperti apa. Kemudian kelengkapan rencana dalam struktur program. Ada salah satunya deskripsikan target peserta yang dilibatkan. Lini masa perencanaannya seperti tadi, sintaks pertama di SEM misalkan dari tanggal berapa sampai berapa. Kemudian tahap kedua dari berapa sampai berapa gitu ya. Itu jelas tercantum di sana. Dan yang ketiga, keterlibatan komunitas dalam sekolah. Ini juga sudah tadi dicontohkan, ada guru IPA dan guru bahasa Indonesia ya yang bisa dilibatkan. Silakan libatkan juga guru-guru yang lainnya. Dan rencana evaluasinya, tadi bisa berupa survei, wawancara,
observasi, dialog, dan lain sebagainya. Itu yang akan menjadi aspek penilaian rencana tindak lanjut buat kakak kakas. Selanjutnya ini untuk lini masanya. Sekarang kita ada di sini, sesi pengantar RTL. Kemudian nanti kakak-kakak setelah 6 hari, ya ini untuk menyusun ya, dan unggah di RTL, rentang 6 hari dari sesi pengantar, dari sekarang berarti ya. Due date-nya tanggal 16. Nah, setelah diunggah nanti akan ada penilaian RTL. Setelah 6 hari penyusunan RTL ada umpan balik. Jadi setelah ini nanti kita tatap tatap maya lagi untuk umpan balik ya. Ini adalah untuk lini masanya. Jadi sekarang kita menyusun RTL selama 6 hari. Begitupun dengan pelaksanaan penyampaian kepada komunitas belajarnya. Dan setelah 6 hari silakan unggah di LMS-nya. Atau bahkan kita bisa mengunggahnya Senin atau Selasa, silahkan. Kalau kakak-kakak sudah membuat RTL-nya dan sudah menyampaikan ke komunitas belajarnya, silahkan. Tidak usah menunggu di tanggal 16. Bisa dilakukan lebih cepat juga, silahkan. Oke. Intinya due date-nya di tanggal 16 November. Oke, kita masuk ke sesi penghujung ini untuk diskusi tanya jawab. Silakan, tapi tadi juga sudah berjalan ya untuk tanya jawabnya. Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan RTL ini? Tadi yang masih kebingungan, Kak Ayu, Kak Fadli, Kak Dadi, gimana? Apakah ada gambaran? Mungkin ada gambaran sedikit-sedikit Kak, tapi masih agak bingung gimana alurnya gitu Kak. Alur apanya Kak Dadi? Ya alur untuk itu apa, untuk membuat bahan tayang untuk komunitasnya. Oh ya kan tadi ada yang 9 ini. Nah ini Kak Dadi. Kak Dadi slide pertama tuliskan judul kegiatan. Slide kedua latar belakang. Slide ketiga tujuan programnya apa. Slide keempat capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Slide kelima struktur program. Slide ke-6 ini adalah tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau aset-aset sekolah ya. Yang ke-7 di sini rencana evaluasi dan ke-8 kemungkinan tantangan. Maksimal Kak Dadi membuat 9 slide, tidak boleh lebih. Itu yang menjadi bahan tayang yang akan disampaikan oleh Kak Dadi. Tapi bahannya atau materinya dari mana Kak ini? Dari rencana proyek yang Kak Dadi buat kemarin. Rencananya seperti apa? Gitu. Tuangkan ke sini. Kalau kurang dari 9 halaman nggak apa-apa ya Kak? Nggak apa-apa, kan maksimal 9. Kalau mau 8 ya nggak apa-apa sesuai dengan ini ya, komponen di sini. Berarti itu melibatkan semua guru yang ada di sekolah ya Kak? Betul, di komunitas belajarnya, di sekolah. Nanti Kak Dadi, di depan guru-guru yang lain, rekan sejawat ya, mempresentasikan ke 9 slide ini. Dan mendiskusikannya. Nanti ada waktu pertanyaan. Untuk videonya Kak? Ya, gimana Kak Topik? Waktu untuk videonya berapa menit? Bebas sih. Ya gimana Kak Topik menyampaikan ini? Kalau 5 menit juga nggak apa-apa ya? Nah, 5 menit. Oh, sambil di video Kak? Sambil di video? Ya, di video. Selfie Ben, selfie. Simpan aja dipakai apa? Apa sih? Tiang buat kamera tuh namanya? Tripod. Nah, tripod. Simpan aja pakai tripod di belakang gitu. Kak Dadi, Kak Topik mempresentasikan 9 slide itu. Ya jangan 5 menit lah, untuk pembukaan juga kan Indonesia Raya udah berapa menit tuh. Kita ada sambutan dari kepala sekolah dulu kan. Ya, belum senamnya ya. Indonesia Raya, berdoa, yang seperti itu. Gitu kegiatannya seperti kayak kita mau seminar aja. Oh, harus ada sambutan dari kepala sekolah, Kak? Iya, jadi ada MC-nya juga nanti. MC, nah kita itu memposisikan diri sebagai pematerinya lah kalau ibaratnya seperti itu. Jadi sebagai pematerinya yang akan menyampaikan program yang telah direncanakan. Jadi ada susunan acaranya juga gitu. Oh iya, berarti tadi lah dokumen lainnya. Gimana Kak Topik? Kalau langsung gitu gimana Kak? Kalau langsung sih lebih baiknya ada MC-nya juga sih, biar lebih terlihat apa namanya. Jadi lebih bentuknya ke seminar gitu.
Berarti nggak boleh foto aja ya? Harus ada biar sekalian Kak Indra, maksudnya buat nanti bukti karya juga gitu. Oh, ya. Biar ya satu kali dayung 2 pulau terlewati. Kalau saran saya gitu ya, kalau misalkan nanti buat bukti karyanya mau berbeda, mungkin misalnya saya bukti karyanya mau mengajar aja, ya gak apa-apa, silahkan. Berarti ini bukti-buktinya hanya foto-foto saja, silahkan, gak apa-apa. Soalnya jadwal renang Kak minggu besok teh. Waduh, renang lagi. Ya gak apa-apa, disesuaikan aja Kak. Sampai kapan Kak? 16 November. Hari apa tuh 16 November? Sabtu depan ya? Iya, Ya soalnya betul, Sabtu depan. saya 1 minggu Kak di kolam, paling jam 11-an lah diusahain pulang ke sekolah. Ya kan Kak Topik maksudnya nggak usah hari Sabtu tanggal 16. Kak Topik kalau udah siap RTL-nya, bahan tayangnya dan lain sebagainya, di tanggal 11, 12, 13, 14 juga Kak Topik bisa melakukan hal itu. Melakukan Soalnya belum Kak, belum bikin. Nah, berarti dikerjakan dulu. Ya paling jam 11-an lah. Oke, nggak apa-apa. Oke, silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Sepertinya pertanyaan akan muncul ketika nanti kakak-kakak menyusun RTL-nya ya. Seperti biasa. Oke, tidak apa-apa. Kalau tidak ada yang akan ditanyakan lagi atau didiskusikan, di sini pada akhir sesi kita merefleksikan pembelajaran modul 3 tadi sudah ya. Kemudian memahami penugasan RTL-nya. Mudah-mudahan kakak-kakak sudah paham seutuhnya. Kalaupun ada yang belum dipahami, silakan nanti di grup bisa saling bertanya, atau mau langsung ke saya bertanya, silakan, nggak apa-apa. Oke, masuk ke penutup. Di sini ada sebuah pendapat juga ya, atau kalimat. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah, katanya. Ini lebih ke pantun ya. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, cakep. Dilanjut dengan pengantar bukti karya nanti ya. Setelah ini ada pengantar bukti karya. Silakan bereskan dulu nanti RTL-nya. Setelah RTL baru kita masuk ke bukti karya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, silakan Kak Dadi untuk memimpin doa penutup. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini, mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Berdoa mulai. Sudah selesai. Ya, terima kasih Kak Dadi sudah memimpin doa penutup. Sebelum kita tutup, silakan untuk men-screenshot bersama. Open kamera dulu. Yang masih off cam, silakan on cam dulu supaya bisa ter-screenshot. Oke, cukup ya untuk screenshotnya. Saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak semuanya yang sudah berkenan hadir di Tatap Maya kali ini. Mohon maaf ini waktunya lebih 15 menit. Semoga RTL-nya bisa cepat terselesaikan dan kakak-kakak bisa memenuhi tugas RTL-nya lebih cepat. Tetap semangat, kita menuju 2 tugas terakhir, RTL dan bukti nyata ya, bukti karya. 2 tugas terakhir dan Tatap Maya tinggal 2 kali lagi. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.